Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladaleru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Pembacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 8 Juli 2025, hari biasa pekan ke-14. Disusun dan dibawakan oleh Frater Rizal Valo SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Namun orang Farisi berkata, dengan kuasa pemimpin setan, ia mengusir setan. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Beriman dalam doa dan kerja. Beriman dalam doa dan kerja. Saudara-saudari yang menjadi kekasih Kristus, Sang Sabda yang menjelma. Dalam bacaan Injil hari ini, ditampilkan bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya dengan menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan. Sekilas, ini menandakan bahwa Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu, atas roh-roh jahat. Dia sendiri mampu membebaskan orang dari kuasa kejahatan. Meski demikian, sikap orang-orang Farisi sama sekali berbeda, menunjukkan ketidakpercayaan. Mereka malah menuduhnya menggunakan kuasa setan. Pengalaman semacam ini sedapatnya menjadi alasan bagi kita agar mendasari iman kita pertama-tama hanya pada kebenaran Allah sendiri dan bukan sekedar pada tanda-tanda lahiriah semata. Lebih lanjut, pada ayat-ayat seterusnya kita mendengar bagaimana Yesus menampakkan kepedulian dan belas kasihan terhadap banyak orang, secara khusus mereka yang lelah dan terlantar. Nah, pada tahap ini, kita semacam disadari akan pentingnya semangat doa dan kerja dalam hal memberitakan Injil sebagai jembatan untuk menampakkan kerajaan Allah. Sering terjadi dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Pada saat tertentu, kita seperti orang bisu yang kerasukan setan. Kita bisu dalam ketidakpedulian terhadap sesama yang menderita, entah karena kelaparan, konflik, kematian, atau berbagai bentuk penderitaan lainnya. Kita selalu tidak akan mampu menyuarakan Injil kerajaan Allah kepada orang lain, karena kita sendiri tidak membiarkan diri disapa firman Tuhan dan dibawa untuk menjumpainya agar mengalami kesembuhan. Malahan, tak jarang kita hidup dan bertindak sebagai Farisi-Farisi baru
yang selalu ragu-ragu terhadap kebenaran belas kasihan Allah. Kebenaran dan belas kasihan yang setiap saat kita alami melalui alam dan perjumpaan dengan sesama. Lukas dalam kisah Injilnya menganimasi kita untuk menempatkan iman kepada Yesus di atas segalanya. Beriman yang dimaksud di sini mengandaikan adanya kesadaran dan kemauan untuk membangun relasi yang mendalam bersama Tuhan. Relasi akrab dengan Tuhan dapat dibangun dalam hidup doa yang mendalam dan perlu peduli terhadap sesama yang menderita, seperti halnya Yesus yang terlibat dan melibatkan para murid dalam misi perutusannya. Sebagaimana Yesus yang peduli dan berbelas kasih terhadap sesama yang lelah dan sakit. Demikian, masing-masing kita diminta untuk mengambil sikap yang sama, sikap peduli dan terlibat dalam situasi penderitaan sesama kita, tanpa mengabaikan relasi spiritual kita dengan Yesus sendiri. Maksudnya, supaya kita selalu mampu mengerti rahasia Injil Kerajaan Allah itu sendiri. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.